Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Yosua pasal 9 ayat 1 sampai 27. Silakan buka Alkitab saudara dimanapun saudara berada. Saya memberikan tema dari pasal ini, sebelum memutuskan sesuatu, berdoalah dan carilah kehendak Tuhan agar tidak menyesal di kemudian hari. Karena banyak orang yang menyesali keputusan yang telah dibuatnya di masa lalu, dan celakanya mereka menyalahkan Tuhan. Padahal ketika mereka membuat keputusan, mereka tidak bertanya kepada Tuhan melalui doa. Sebelum membuat keputusan, berdoalah, carilah kehendak Tuhan, dan putuskan. Saudara, dan kalau kita sudah berdoa, dan kita yakin bahwa keputusan kita adalah jelas kehendak Tuhan, maka kita tidak perlu menyesalinya jika di dalam perjalanannya kita mengalami banyak kesulitan. Saudara, mari perhatikan Yosua pasal yang ke-9 ini. Di dalam pasal 6, kota Yeriko sudah ditaklukkan oleh kuasa Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin kelihatannya, tetapi bersama Tuhan menjadi mungkin. Lalu di pasal yang ke-8, kota Ai pun sudah ditaklukkan. Yosua dan pasukannya terus bergerak. Dan di pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sana ada koalisi 6 raja untuk memerangi Yosua dan pasukannya. Ini merupakan satu kekuatan yang sangat besar untuk melawan pasukan yang dipimpin oleh Yosua. Perhatikan di ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Namun ada satu suku bangsa yang tidak mau bergabung dengan 6 raja tersebut karena mereka sudah takut akan kalah melawan pasukan Yosua. Mereka sudah mendengar bagaimana Yosua dan pasukannya mengalahkan kota Yeriko dan kota Ai. Dan mereka pun tidak ingin mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Yeriko dan kota Ai. Itu sebabnya mereka melakukan satu tindakan yang sangat cerdas. Mereka berbuat seolah-olah mereka datang dari negeri yang sangat jauh dengan bekal roti yang sudah mengering, kasut yang sudah rusak, dan pakaian yang sudah robek-robek. Lalu mereka datang kepada Yosua dan mereka memohon agar mereka diterima, diizinkan tinggal bersama dengan Yosua dan umat Tuhan. Dan mereka memohon agar Yosua tidak membinasakan mereka dengan cara mengikat perjanjian dan persahabatan dengan mereka. Perhatikan di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu di ayat yang ke-7 mengatakan bahwa bangsa Israel tidak langsung menerima mereka, tetapi berkata, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kalian? Lalu di ayat ke-8 sampai ke-13 mengatakan, mereka datang kepada Yosua
dan siap untuk menjadi hamba bagi bangsa Israel. Tetapi Yosua tidak serta-merta menerima mereka. Yosua bertanya tentang asal-usul mereka, dan mereka memperlihatkan bekal-bekal mereka yang sudah terkesan rusak karena memang itu cara yang mereka pakai. Untuk apa? Untuk membohongi Yosua dan pasukannya, seperti yang tertulis di dalam ayat ketiga sampai kelima. Dan setelah dicek, ternyata memang benar, bekal-bekal mereka sudah rusak. Yang terkesan mereka ini berasal dari tempat yang sangat jauh, padahal mereka adalah penduduk asli di situ. Mereka melakukan hal ini supaya mereka tetap hidup dan tidak dibinasakan. Akhirnya Yosua dan umat Allah menerima mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka. Ayat 14 dan 15 mengatakan bahwa lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia tidak akan membiarkan mereka, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Namun akhirnya baru ketahuan kalau mereka ini berbohong kepada Yosua dan kepada bangsa pilihan Tuhan. Mereka berbuat demikian karena mereka takut kepada Yosua dan kepada pasukan yang dipimpin oleh Yosua. Mereka takut mengalami kebinasaan seperti yang dialami oleh kota Yeriko dan kota Ai. Silakan saudara baca di dalam ayat yang ke-16, ayat 22 sampai 27. Saudara, di ayat yang ke-22 berkata, lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Ayat 24 menjawab, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangat takutlah kami kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Akhirnya Yosua menerima mereka tinggal di antara orang-orang Israel dan tidak boleh mengusir atau membinasakan mereka karena sudah ada ikatan perjanjian, ikatan perdamaian, ikatan persahabatan. Saudara sekalian, mengapa Yosua bisa tertipu oleh mereka? Di mana kesalahan Yosua dan para pemimpin umat Tuhan pada waktu itu? Di sini kita melihat, saudara, bahwa setiap manusia, sekalipun dia adalah pemimpin yang besar, tetap memiliki kelemahannya. Kita adalah manusia, bukan Tuhan. Sehebat apapun kita, sehebat apapun saudara, kita pasti punya kelemahan, dan termasuk Yosua. Tidak diragukan lagi, Yosua adalah pemimpin besar, pemimpin yang hebat, pemimpin yang dekat dengan Tuhan. Dan saya sangat kagum dengan karakter yang dimiliki oleh Yosua dan kepemimpinan yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh Yosua dan kedekatan dia dengan Tuhan. Tetapi dalam kasus ini, ia telah tertipu oleh orang-orang Gibeon. Mengapa Yosua bisa tertipu? Mari saudara kita lihat jawaban yang diberikan. Di dalam ayat ke-14, ayat ke-15 berkata, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Saya ulangi, tetapi tidak meminta keputusan
Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka. Terjemahan lain mengatakan mereka tidak meminta petunjuk Tuhan. Mereka langsung menerima orang-orang Gibeon. Mungkin mereka merasa kasihan melihat kondisi mereka yang dibuat seolah-olah mereka dari negeri yang sangat jauh. Dan tidak heran jika Yosua dan pemimpin pada waktu itu tertipu oleh cara mereka yang sangat cerdik. Itu karena mereka tidak bertanya, tidak meminta kepada petunjuk Tuhan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena sudah terlanjur menerima dan mengikat perjanjian dengan mereka. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita sebagai orang-orang yang mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus? Apakah kita membiasakan diri kita untuk berdoa dan memohon petunjuk Tuhan sebelum kita mengambil suatu keputusan yang penting di dalam hidup kita? Atau sebaliknya, kita tidak mau meminta petunjuk Tuhan karena kita sadar keputusan kita seringkali berbeda dengan keputusan Tuhan. Saudara sekalian, mari kita belajar dari satu kesalahan Yosua agar kita tidak melakukan kesalahan lain di dalam hidup kita. Maksud saya bertanya pada Tuhan adalah untuk setiap keputusan penting yang kita buat hari ini dan yang akan berdampak pada masa depan kita. Misalnya mengenai calon teman hidup saudara, mengenai pekerjaan saudara, dan masalah-masalah yang lainnya. Biasakanlah kita untuk meminta petunjuk Tuhan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Jika Tuhan berkata tidak untuk keputusan yang kita buat, belajarlah mentaatinya walaupun itu tidak mudah. Jika Tuhan menjawab ya, maka lakukanlah dengan setia. Ketika Tuhan menjawab ya dan kita merasa kurang sreg, tetaplah percaya dan taat padanya. Maka kita akan menyaksikan bagaimana Ia menyertai kita dan bagaimana Ia melakukan sesuatu yang ajaib bagi hidup saudara dan saya. Seperti doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendakku. Memang tidak mudah, saudara, tetapi jika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Dialah yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Carilah kehendak Tuhan sebelum kita mengambil keputusan penting dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada. Setiap keputusan, bertanyalah kepada Tuhan. Mintalah petunjuk Tuhan. Maka hidupmu akan selalu dipimpinnya. Tuhan berkati. Amin.